Assalamualaikum Pak Sar. Salam, Pak Ul. Apa kabar Pak Sar? Alhamdulillah sehat, Pak Ul. Eh, Mohon maaf Pak Sar mengganggu waktunya sebentar. Eh, saya hari ini memang sengaja menemui Pak Sar untuk minta waktu Pak Sar terkait tugas guru penggerak saya CGP Angkatan 9 ini Pak Sar mengenai modul 3 tentang supervisi Pak Sar. Jadi pada kali ini saya mohon izin kepada Pak Ansar, apakah saya dapat melakukan observasi di lokal Pak Ansar? Boleh, Pak Ul, silakan. Saya sangat berterima kasih atas observasi di kelas yang saya kunjungi. Baik, terima kasih sekali Pak Ansar atas kesediaan waktunya Pak. Begini Pak, kalau boleh Pak Ansar, saya melakukan observasi di lokal tersebut. Mungkin pertama hari dulu Pak Ansar, hari apa kira-kira Bapak mengajar yang bisa saya observasi Pak? Jadwal saya, Pak Ul, di hari biasanya mengampu 2 kelas, Pak Ul. 2 kelas, ada 11 PKR 2 itu hari Selasa jam setengah 11 sampai jam 3, dan hari Jumat jam setengah 9.30 sampai jam 3. Baik, Pelajaran PSPTK. SPTKR ya Pak ya. Bagaimana kalau kita ambil harinya di hari Selasa aja Pak? Ya. Di hari Selasa aja dalam mata pelajaran SPTKR ini ya Pak ya. Baik, jadi nanti saya akan masuk di lokal itu. Tentu sebelumnya saya ingin tahu dulu Pak Ansar, apa-apa saja kira-kira yang Pak Ansar lakukan selama proses PBM di SPTKR ini. Pertama, tentang tujuan pembelajaran yang Bapak yang Bapak targetkan pada mata pelajaran ini apa saja Pak? Baik, Pak Ul, tujuan pembelajaran yang akan hari Selasa depan akan saya lakukan yaitu nanti yang pertama adalah di PSPTKR kita mengidentifikasi, Pak Ul. Jadi tujuan pembelajarannya nanti di RPP-nya sudah saya buat, Pak Ul. Di mengidentifikasi komponen-komponen mesin, baru turun ke komponen-komponen sistem pemindah tenaga khususnya kopling. Baik, fokusnya ke mobil ya Pak ya, tentang ini ya. Ya. Jadi yang saya tangkap dalam maksud Pak Ansar ini adalah mengidentifikasi komponen-komponen mobil secara keseluruhan terlebih dahulu gitu ya Pak. Kemudian baru nanti dikerucutkan ke sasis atau pemindah tenaganya ya Pak. Yang jelas, Paul, tujuannya adalah siswa mampu. Oh iya. Siswa mampu untuk mengidentifikasi. Jadi itulah tujuan pembelajaran saya minggu depan itu, Paul, di pembelajaran saya. Jadi siswa mampu melakukan identifikasi komponen-komponen otomotif itu, terutama di sasis. Pak. Ya memang target otomotif ini yang paling utama ini ya Pak ya. Kemudian Pak Ansar, pertanyaan berikutnya, kira-kira area pengembangan yang hendak Pak Ansar capai dalam proses pembelajaran ini bagaimana Pak Ansar? Area pengembangan tentu saya melihat nanti di pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita tahu tidak semua siswa kita kemampuannya sama. Jadi area pengembangannya nanti akan saya bagi sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada anak di teori dulu, anak yang paham secara audio, anak yang paham secara visual, nanti anak yang paham di kinestetik. Nanti kita lihat bagaimana gaya belajarnya. Jadi kuat dia di visual, maka kita beri pemahaman di visual. Kuat dia kinestetik, mungkin saja agak lemah di visual, maka di prakteklah kita pertajam. Jadi kita kelompokkan anak-anak ini berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Dan juga pembelajaran yang sosial emosionalnya kita lihat dulu bagaimana kesiapan belajar dari anak ini. Nah, kadang-kadang anak kita kan dia belum siap, ada dia terlambat mungkin dia belum sarapan pagi, tentu kita harus lihat secara emosional.
Baik, baik, baik. Jadi berdasarkan pengelompokan kemampuan ya Pak ya, nanti kalau dalam pembelajaran mana anak yang sudah siap, yang belum siap, kemudian yang emosionalnya kurang bagus atau moodnya kurang pas, itu Bapak kelompokkan terlebih dahulu ya, agar dapat penyampaian materi ini sebaik mungkin begitu ya kira-kira Pak ya. Iya. Baik Pak, menurut saya ini menarik sekali Pak pembelajaran yang akan Bapak lakukan ini, dan saya senang sekali mungkin mengobservasi Bapak. Kemudian untuk mencapai itu Pak, yang tadi apa saja strateginya Pak yang ingin Bapak lakukan Pak? Strategi yang pertama yaitu kita tentu menerapkan budaya positif. Itu budaya-budaya positif apa yang kita terapkan, kita biasakan di dalam kelas itu. Seperti kadang-kadang di kelas saya ini Pak Ul ada anak-anak yang terlambat. Ada anak yang terlambat sehingga di budaya positif itu bagaimana anak ini dengan ada rasa tentu pembentukan sikap, ada pembentukan sikapnya, bagaimana dia cara menghargai masuk. Kadang ada anak-anak ini, apalagi di SMK, Pak Ul kan sama tahu lah Pak Ul bagaimana di SMK anak ini. Kadang-kadang dia masuk saja langsung. Nah, jadi maka strategi yang saya apakan itu membiasakan budaya positif sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat di awal semester. Nah, jadi bagaimana berdoa di pembelajaran, bagaimana cara menghargai teman dalam berdiskusi, dan juga membiasakan siswa untuk tampil di depan kelas, sehingga tercapailah apa yang kita hendaki, yang kita capai tadi Pak. Itu ada pengetahuannya dan juga keterampilan siswa juga meningkat, sikapnya juga menjadi lebih baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tentu akan dapat kita raih. Itu mungkin. Baik Pak, baik Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda sekalian? Sehat ya? Oke, pada hari ini kita melanjutkan pada pembelajaran kita PSPTKR ya, pemeliharaan sasis, pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Ya seluruhnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa. Semangat ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang, kemarin kita sudah membahas cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
mengidentifikasi komponen-komponen utama mesin. Ya, jadi itu yang utama materi kita yang akan kita bahas tentang komponen-komponen utama sistem mesin. Ya. Sebelum itu Bapak akan mengambil absen. Abdul Muhammad Rafif, mana dia? Ada kabar Pak. Ada kabar ya. Afif Adriansa, hadir. Haji Gusti Pangestu, Arjuna, David, Dewandre Puji, Dimas, Fahri, ada kabar? Irfan Aditya, Julian Putra, Lutfi Alfaros, Habibi, M. Saiful, Zikri, Muhammad Al-Faridi, Muhammad Ifal, Muhammad Farel, Muhammad Aikal, Muhammad Rizki, Mulia Ananda, izin ya, mana dia? Nomo Priya Chandra, Raditya, Rafli, Rahmat Akif, Ramasya Pradika, Gangga, Zahril Aidil, Taufik Rahman, Zikri Daya. Oke, kita alhamdulillah banyak juga yang hadir, tapi ada juga yang tidak hadir. Sedikit motivasi buat Anda bahwa pentingnya pembelajaran ini kehadiran dalam belajar sangat penting sekali, karena pembelajaran kita adalah keterampilan, pengetahuan dan keterampilan yang kita datang ke sekolah untuk berubah, ya kan? Bagaimana kalau seandainya satu materi tidak terlewati oleh Ananda, itu tertinggal komponen-komponen mesin, nanti kita jelaskan. Nah, bagi yang tidak hadir tentu akan ketinggalan dalam pembelajaran. Jadi motivasi Bapak, semangat buat Anda yang hadir, apresiasi Bapak. Ini udah minggu kita yang ke-9. Kemarin kita sudah membahas juga tentang motor 4 tak dan 2 tak. Sekarang kita masuk ke komponen-komponen mesin ya. Sekarang coba ada yang tahu apa saja yang pernah kamu ketahui tentang komponen-komponen mesin? Coba sebutkan. Misalkan kamu kan sudah punya sepeda motor, ya kan? Rata-rata ini sudah punya sepeda motor. Kira-kira komponen mesin apa yang kamu ketahui? Belum Coba M. Saiful, piston atau torak. Ada lagi? Bagus. Blok silinder. Poros engkol. Bagus. Ada lagi? Crankshaft sama dengan poros engkol. Ada lagi yang di mesin yang sering kita bersihkan, mungkin dulu motornya tidak mau hidup. Karburator, ada busi, banyak komponen-komponen yang di mesin itu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini.
perhatikan ini materi kita. Ini perawatan mesin secara berkala ya. Masih ada komponen-komponen engine. Coba perhatikan ada video mesin ini. Kendaraan yang sudah dioperasikan dalam durasi tertentu akan mengalami perubahan fisik pada komponen-komponennya dan perubahan pada performa kendaraan. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengganggu kinerja kendaraan secara keseluruhan dan mekanisme kerja yang ada pada kendaraan. Bagaimana cara mengembalikan performa kendaraan tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan perawatan secara rutin atau berkala, agar tingkat perubahan yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Perawatan rutin komponen-komponen engine dilakukan tidak secara langsung pada komponen-komponennya, tetapi pada sistem-sistem yang mendukung kinerja engine. Di dalam industri otomotif, perawatan rutin terhadap komponen-komponen engine disebut dengan tune-up engine. Dalam video interaktif ini akan disajikan materi servis engine dan komponen-komponennya, serta cara perawatan komponen-komponen yang ada pada kendaraan. Nah, jadi Anda semuanya sudah melihat tentang perawatan engine. Jadi komponen-komponen engine itu semuanya harus dirawat. Jadi bagaimana kita merawat? Tentu kita harus paham dulu, ya. Ada busi, apalagi ada batang piston, tutup silinder head itu, ya. Jadi untuk selanjutnya silakan kamu berbagi kelompok, ya. Itu berbagi kelompok. Kelompok satu kita berapa orang? Satu yang ini 5 orang di sini, pindah ya. Siapa ini mundur ke belakang, ada ke belakang. Yang dua kelompok ini. Kelompok 3 yang berempat ini pindah ke depan, pindah ke depan. Nah, setelah sampai kelompok 4. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, pindah saja ke depan yang kedua. Pindah ke depan ke kawannya. Silakan berkelompok, kamu lihat di buku teks ini. Nanti ada lembar kerjanya Bapak bagikan. Silakan berdiskusi ke kelompok. Yang pertama dia ada 3 lembar kerja kita. Ya. Yang pertama kamu buat nama komponen di lembar kerja, nama komponen dan fungsinya. Berapa yang kamu tahu hasil diskusi? Ya, misalkan kelompok 1 berdiskusi, oh yang pertama ini komponen dari engine. Lembar kerja yang kedua itu ada komponen dari sistem pembinaan tenaga. Apa yang kamu ketahui? Ya, tulis di lembar kerja. Nanti masing-masing kelompok akan memaparkan komponen hasil diskusinya masing-masing. Paham ya? Dan yang ketiga komponen kelistrikannya. Nanti kamu buat apa nama komponennya. Ini ada 1 sampai 8. Kalau yang tahu hanya 3 atau 4, ya silakan berdiskusi dulu. Ya. Nah, lalu kamu tuliskan 1 di LKPD ini. Paham ya? Paham.
Ya. Ah, kan pas 4 orang, 1 orang yang isi. Oke ya, silakan berdiskusi. Kalau dapat 2, 3, kamu tulis di LKPD itu. Nah ya. Nama komponen saja, fungsinya tidak usah. Nama komponen yang kamu ketahui. Ya, nama komponen. Di yang dilempar yang pertama, engine. Mesin ada kan ya. Fungsinya namanya saja. Ya. Ya. Silakan berdiskusi. Berapa yang kamu ketahui? Ya, sudah. Nama komponen saja. Jadi LKPD itu nama komponen yang mesin. Sudah ya, waktunya 2 menit lagi. Nanti masing-masing kelompok menampilkan, membacakan ke depan dari LKPD 3 LKPD itu ya, 3 lembar kerja itu komponen mesin dan ada komponen kelistrikannya. Kelompok 1 sudah ya, mesin sudah ya. Pak, kamu ini Pak. Ya, kelompok 3. Kamu sempurna satu Pak. Nah, kelompok 3 saja di depan. Nama komponen sudah ya, yang mesin ini pindah tenaga. Oke, bagus. Kelompok 3, kelompok 2 sudah hampir selesai. Kelompok 1 sudah ya, buat di atas nama kelompoknya.
masih di LKPD-nya. Silakan Saiful. Nah, cuma seluruhnya memperhatikan apakah tepat dari komponen yang dikemukakan yang telah didiskusikan oleh kelompok 1. Silakan Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yang saya akan tampilkan ialah komponen perlengkapan otomotif pada mesin. 1. Komponen pertama, blok silinder, kepala silinder, torak, poros sengkol, poros nok, roda penerus, bak oli. Ya, itu yang mesin. Ada mungkin kira-kira tepat, ada yang mungkin itu tidak sesuai. Tepat ya. Maka lanjut yang komponen pemindah tenaga. Lanjut komponen pemindah tenaga. Yang komponen pertama, kopling, transmisi, propeller, gardan, as roda, dan roda. Ya, tepat. Tepat, teman-teman. Tepat. Selanjutnya yang kelistrikannya. Baik, yang ketiga, komponen perlengkapan kelistrikan. Komponen pertama ialah aki atau baterai, busi atau sekring. Yang ketiga, kunci kontak. Yang keempat, koil. Yang kelima, distributor. Yang keenam, platina. Yang ketujuh, kabel ketegangan tinggi. Yang kedelapan, busi. Jika ada tambahan, mohon diberitahu. Ya, terima kasih pada kelompok 1. Silakan. Silakan pada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok KPD-nya. Yang pertama mesin dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami tentang LKPD ini. Yang pertama, jenis dari komponen perlengkapan mesin. Ya, yang ada 5 yaitu piston, blok silinder, kepala silinder, poros sengkol, dan poros nok. Kemudian yang kedua, komponen perlengkapan pemindah tenaga. Yang pertama ada kopling, yang kedua ada transmisi, dan yang ketiga ada propeller, keempat gardan, dan yang kelima adalah as roda. Dilanjut dengan komponen perlengkapan kelistrikan. Yang pertama adalah aki, kedua sekring, yang ketiga kunci kontak, yang keempat koil, yang kelima busi, dan yang terakhir platina. Bagus ya, cek kelistrikan. Tepat ya? Baik, terima kasih pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 tentang komponen perlengkapan otomotif. Komponen mesin terdiri dari blok silinder, kepala silinder, torak, poros sengkol, dan poros nok. Ya. Selanjutnya ke pemindah tenaga. Pemindah tenaga terdiri atas kopling, transmisi, propeller, gardan, dan as roda. Ya, itu yang pemindah tenaga. Komponen otomotif. Selanjutnya dari perlengkapan kelistrikan yaitu busi, distributor, koil, baterai atau aki, sekring, platina, dan kunci kontak. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan pada kelompok 4 untuk menampilkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Hasil diskusi dari jenis komponen perlengkapan mesin yaitu 1 blok silinder, 2 kepala silinder, 3
3 torak, 4 poros engkol, 5 poros nok. Dan untuk hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang komponen perlengkapan pemindahan tenaga ada batang, transmisi, propeller, kopling, dan roda. Dan untuk jenis komponen perlengkapan kelistrikan ada setring, aki, koil, relay, busi, kunci kontak, betina, dan distributor. Sekian dari hasil diskusi kelompok 4. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Baiklah, jadi kamu sudah berdiskusi per masing-masing kelompok, sudah berhasil mengidentifikasi komponen-komponen otomotif dari mesin dan komponen otomotif dari sistem pemindahan tenaga, komponen otomotif dari kelistrikannya. Yang pada hari ini kita membahas tentang komponen mesin. Kamu sudah berhasil menjawab atau berdiskusi tepat menebak komponen-komponennya. Untuk selanjutnya, dari masing-masing komponen tersebut kita harus memahami fungsinya lagi. Setelah kita identifikasi komponennya, fungsinya harus kita tahu. Setelah kita tahu fungsinya, kita tahu bentuknya lagi. Nah, itulah yang keterampilannya. Jadi setelah tahu kita komponennya, ada fungsinya ini, bentuknya seperti ini, baru bisa kita Oke, kalau tidak ada lagi mungkin sebagai untuk penutup kita ada sedikit ice breaking. Silakan berdiri untuk semangat. Tetap semangat ya. Izinkan. Selamat pagi. Oke, jadi ada sedikit ice breaking dari Bapak untuk melenturkan dan sudah dari Bapak tadi. Kalau Bapak bilang ini sama-sama ya, kepala, pegang kepala, nah, telinga, bahu, mulut, hidung, telinga. Nah, ada yang salah. Bahu, mulut, nah, ada juga yang salah. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, tadi kita sudah membahas kesimpulannya bahwa komponen mesin itu banyak, ya. Nanti juga kita lanjutkan. Nanti kita praktekkan. Ada 4 dari komponen mesin ya. Ada 4. Coba si David, apa yang pertama David? Ya. Flow silinder, kepala silinder, torak, ya program yang keempat. Keempat mekanisme kan? Jadi ada 4 komponen yang kita pelajari hari ini. Besok kita praktekkan semuanya pakai baju praktek. Kita lihat bagaimana blow itu. Jadi komponen mesin itu saling dalam sebuah sistem ya, sebuah sistem yang disatukan untuk menghasilkan kendaraan tadi, saling berkait ya, saling berkaitan. Untuk tugas minggu depan, untuk sebagai evaluasinya, silakan nanti Bapak bagikan link dari link lewat WA ya, YouTube-nya lihat. Nanti kamu minggu depan bawa buat ada gambar mungkin nanti ya, Pak kirimkan nanti gambar dari cylinder head. Silakan kamu buat dalam bentuk kertas karton ya, setengah atau seperempat lah ukuran ini. Kamu buat nanti gambar kepala silinder dan komponen-komponennya. Nanti Bapak bagikan link di link YouTube-nya. Lihat di WA group kita. Nanti kamu buat masing-masing buat gambar dari silinder head. Mulai dari busi, ada kartusnya. Nah, nanti kita tempelkan seperti yang di gambar itu ya. Ada di dinding, kayak itu. Jadi semakin kita sudah mengaplikasikan dalam bentuk itu, kita paham bentuk dari komponen-komponen yang ada di silinder head tadi, ya, kepala silinder. Oke ya, nanti dipresentasikan masing-masing minggu depan hasilnya, dan juga kita akan langsung untuk praktek melihat
komponen-komponen yang ada pada mesin ini. Dan juga Bapak harapkan di pembelajaran ke depan juga kamu silakan lihat di YouTube juga, cari-cari di Google mobil Avanza kelas silinder seperti ini, pistonnya begini, ada juga yang mobil diesel ya. Nah, silakan lihat, banyak-banyak mempelajari di YouTube, Google, buku-buku, pustaka juga ada buku-buku terbaru. Oke, itu saja. Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Sebelum doa kedua, marilah kita mengatakan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima maaf, Bapak sudahi dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Pak Hasan. Ya, betul. Alhamdulillah, saya senang sekali tadi mengikuti pembelajaran yang sudah Ansar laksanakan bersama anak-anak, dan tentunya gembira sekali dengan suasana yang Bapak tampilkan selama pembelajaran, Pak. Namun sebagai observer, saya juga tetap akan memberikan refleksi, Pak, dari pembelajaran ini, Pak Hasan. Setelah saya lakukan observasi pada mata pelajaran PSP TKR tadi, Pak Hasan, jadi ada beberapa hal yang menurut saya baik, dan ada beberapa hal juga yang menurut saya perlu kita tingkatkan, Pak Hasan. Di antaranya yang sudah baik, Pak Ansar dari awal sudah memaparkan tujuan pembelajaran kepada siswa, kemudian target-target apa yang kita capai, kemudian yang dalam prosesnya Pak Ansar juga sudah melakukan pengelompokan tadi ya, Pak ya, mengelompokkan, yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan anak, kemudian artinya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak. Dan juga hal baiknya yang saya lihat dalam pembelajaran tadi, Pak Hasan, media yang Bapak gunakan juga sudah ada gitu, Pak. Namun tentunya sebagai observer, saya ingin memberikan sedikit masukan kepada Pak Hasan. Di antaranya yang menurut saya pertama, suasana kelas kita ini itu agak panas sebenarnya. Memang kondisinya agak gelap dan panas gitu, Pak. Jadi untuk yang pertama itu, kemudian juga yang saya lihat dari kondisi pembelajaran di sini tadi, di pencahayaan kurang, sehingga kadang-kadang menuntut kita lebih proaktif untuk membuat siswa kita lebih bersemangat, Pak. Kemudian pada proses pemberian motivasi semangat kembali kepada anak atau ice breakingnya mungkin tadi sudah nampak ya, Pak. Cuman perlu ditambahkan gitu ya. Gimana menurut Bapak? Terima kasih Pak Ul telah mengikuti pembelajaran saya hari ini dengan siswa-siswa di 11 TKR 2 gitu ya. Jadi sebenarnya saya agak grogi juga sebenarnya Pak Ul ya. Jadi maklumlah, walaupun kita sudah lama jadi guru, tapi tetap ketika diobservasi itu memang agak sedikit cemas juga lah sedikit. Jadi tadi memang sedikit kekurangan mungkin ada yang dari masukan dari Pak Ul tadi, sangat terima kasih saya Pak Ul masukannya, telah melihat bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan nanti saya akan tingkatkan Pak Ul
belumlah kita di SMK Pak Ul, jadi ini adalah ruangan praktek. Di samping ini workshop kita otomotif, jadi ini ruang teorinya dan juga ukurannya mungkin masih belum representatif, tapi adalah sedikit. Jadi kita nanti teori, setelah nanti teori Bapak Ibu jadi kita praktek langsung ke sebelah Pak. Nah, dan juga untuk media pembelajaran mungkin akan lebih saya tingkatkan lagi nanti seperti tadi kan saya pakai fokus Pak Ul, jadi pakai fokus materinya itu kan banyak di visual, diferensiasinya banyak visual, bagaimana menggali potensi anak-anak, bagaimana menggerakkan budaya positif dan juga ada speaking. Tapi nanti di diferensiasi hanya dapat melihat kontennya tadi Bang kan. Tapi yang untuk kinestetik anak nanti nampaknya di sebelah nanti Pak. Jadi Ketika praktek ya, ketika praktek Pak. Jadi itu nanti gambarnya yang akan itu. Baik. Itu sebagai rencana tidak lanjut juga ya Pak ya. Iya. Jadi kedepannya yang saya tangkap tadi dari hasil yang saya sampaikan tadi, tidak lanjutnya kalau bisa ya medianya lebih ditingkatkan gitu ya Pak ya. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasinya mungkin agak lebih didominankan nanti di prakteknya ya Pak. Prakteknya. Kemudian kalau mengenai pencahayaan atau ruangan ya begini apa adanya, kita sudah maksimalkan aja dulu sementara ya Pak, sampai ada nanti kesempatan untuk memperbaikinya mungkin pada kesempatan ini Pak, saya sebagai orang yang telah melakukan observasi kepada Bapak, pertama minta terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya dan kesempatan untuk mengobservasi ini Pak, atau melakukan refleksi dari apa yang sudah Bapak lakukan sebagai calon guru penggerak kelas 9. Ini tuntutan saya Pak, tugas saya, dan Bapak telah memberikan kesempatan itu kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Mungkin itu saja Pak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak. Baik Pak Ul, terima kasih banyak atas kehadiran Pak Ul, mudah-mudahan pendidikan guru penggeraknya sukses, lancar sampai selesai. Amin. Terima kasih Pak. Baik, Pak Ul, terima kasih. Assalamualaikum.